Bersama saya, Vincent Immanuel Tambunan, Prodi Teknik Elektro 18, yang mengambil mata kuliah Sistem Kendali. Di sini saya akan menerangkan tentang kriteria dari stabilitas root. Pada tugas 4, hal terpenting yang harus kita ketahui dari stabilitas root ini adalah dalam kondisi apa sistem kendali menjadi tidak stabil, dan jika tidak stabil, bagaimana kita harus menstabilkan sistem tersebut. Dalam keterangan perkuliahan sebelumnya disebutkan bahwa sistem kendali stabil jika dan hanya jika semua kutub loop tertutup terletak pada bidang setengah kiri. Kebanyakan sistem loop tertutup linear memiliki fungsi transfer loop tertutup dari bentuknya adalah sebagai berikut. Nilai CS, sehingga nanti nilai CS per RS nya sama dengan nilai BS per AS nya, di mana A dan B nya ini adalah konstanta dan M lebih kecil dari N. Hal sederhana yang mengenai stabilitas root ini memungkinkan kita untuk menentukan jumlah kutub loop tertutup yang ada pada bidangnya yang di sebelah kanan tanpa harus memfaktorkan polinomial pada denominator, atau biasa kita sebut dengan penyebutnya. Kriteria dari stabilitas root ini sendiri kita bisa dapatkan dari prosedur-prosedurnya. Yang pertama, kita harus menuliskan polinomialnya dalam bentuk S, yaitu A0 S pangkat N ditambah dengan 1 A1 S pangkat N kurang 1 ditambahkan sehingga didapatkan bahwa penjumlahan dari persamaan polinomial ini sama dengan 0, di mana koefisiennya ini adalah real. Kita berasumsi bahwa AN di sini itu tidak sama dengan 0. Untuk kedua yang perlu kita perhatikan adalah kondisi yang diperlukan. Seperti yang dapat dilihat bahwa beberapa argumennya mengenai polinomial memiliki koefisien real yang selalu dapat difaktorkan menjadi faktor linear dan kuadrat, seperti halnya S ditambah A dan S kuadrat ditambah BS ditambah C, di mana nilai dari A, B sama C ini adalah real. Hal ketiga yang perlu kita ketahui bahwa jika semua koefisien bertanda positif, susunan koefisien polinomial dalam baris dan kolom sesuai dengan pola-pola yang ada pada ini sebagai berikut ini, di mana untuk proses pembentukan baris terus berlanjut hingga kita kehabisan elemen, di mana jumlah barisnya ini akan bertambah terus, dengan kata lain N tambah 1. Koefisien B1 dan B2 dan seterusnya kita dapat mengevaluasinya sebagai berikut. B1 sama dengan A1 dikali A2 per A0 A3 per A1. B2 sama dengan A1 A4 kurang A0 A5 per A1. B3 itu sama dengan A1 A6 kurang A0 A7 per A1. Jika kita perhatikan untuk evaluasi pada koefisien B ini hampir mirip dengan rumus determinan, di mana kita harus mengcrosskannya baru kita akan membagi dengan koefisien-koefisien yang tertera. Di sini kita membagi dengan koefisien A1. Dan jika kita dari nilai koefisien B ini kita mendapatkan C1, C2, C3 dan D1, D2. Untuk kasus selanjutnya kita akan membahas special case, di mana pada special case ini jika suku kolom pertama di baris manapun itu adalah 0, tetapi suku yang tersisanya itu tidak 0 atau ada suku yang tidak ada suku yang tersisa, maka suku 0 diganti dengan bilangan positif
atau bisa kita sebut dengan epsilon, dan yang sangat kecil. Dan sisa array itu kita buat dalam persamaan S pangkat 3 ditambah 2S kuadrat ditambah S ditambah 2 itu adalah hasilnya sama dengan 0, dimana kita akan mendapatkan array koefisiennya sebagai berikut. Jika tanda koefisien di atas sama dengan tanda di bawahnya, ini menunjukkan bahwa terdapat sepasang akar yang imajiner. S sama dengan plus minus J. Akan tetapi jika tanda di atas berlawanan dengan tanda yang di bawah, itu menunjukkan bahwa ada satu perubahan tanda. Misalnya untuk persamaan S pangkat 3 dikurang 3S ditambah 2 sama dengan S kurang 1 kuadrat ditambah S tambah 2 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan array koefisiennya adalah ini. Dan jika kita ngambil contoh lain, S pangkat 5 ditambah 2S pangkat 4 ditambah 24S pangkat 3 ditambah 48S kuadrat dikurang 25S dikurang 50 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan array koefisiennya adalah ini. Dan hal yang perlu kita ketahui bahwa hal yang perlu kita perhatikan bahwa suku-suku di baris S pangkat 3 ini semuanya adalah 0, dan untuk auxiliary polynomial atau PS nya adalah S pangkat 4 2 48 kurang 50, sehingga kita bisa membuat persamaan auxiliary polynomial yaitu PS sama dengan 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat dikurang 50. Setelah kita mendapatkan auxiliary polinomialnya, maka kita akan menurunkannya sehingga didapatkan 8S pangkat 3 ditambah 96S, dimana suku-suku dalam baris S3 tadi diganti dengan koefisien pada persamaan yang terakhir yaitu 8 dan 96. Pada koefisien tersebut nanti akan didapatkan sebagai berikut. Dan kita melihat bahwa ada satu perubahan tanda di kolom pertama dari lari yang baru tersebut. Jadi persamaan asal memiliki satu akar dengan bagian yang real. Dengan mencari akar persamaan polinomialnya itu, kita mendapatkan 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat dikurang 50 sama 0. Sehingga dari situ kita mendapatkan S kuadrat sama dengan 1, S pangkat 2 sama dengan minus 25, dan atau S sama dengan plus minus 1, dan S nya pada imajiner dengan plus minus J5. Kedua pasang akar dari PS ini adalah bagian dari akar persamaan yang real. Dan persamaan real itu dapat dituliskan dalam bentuk berfaktor sebagai berikut, yaitu S ditambah 1 dikalikan dengan S kurang 1 dikali S tambah J5 dikali S kurang J5 dikali S tambah 0. Semua perkalian ini akan menghasilkan 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan awal yang kita miliki atau persamaan awal tadi memiliki satu akar dengan bagian real positif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari penjelasannya. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan untuk tugas 4 ini, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.